Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang fungsi dan aplikasi alat berat dan attachment-nya. Attachment di sini merupakan alat tambahannya. Dalam penggunaan alat berat, kita dapat menyesuaikan kondisi, ya. Jadi ada beberapa kondisi kita bisa menggunakan alat berat tersebut. Yang pertama, sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kedua, sesuai dengan kondisi ekonomi yang merupakan siapa pengguna alat beratnya, maka akan melihat kondisi ekonominya. Yang ketiga, mengenai masalah ketersediaan alat. Alat berat sendiri dibagi menurut penggerak utama dan fungsi. Nanti kita lihat bagaimana konsep dari penggerak utama dan fungsinya. Untuk penggerak utama, seperti materi sebelumnya, di sini ada penggeraknya menggunakan crawler nantinya, dan ada penggerak menggunakan roda karet. Dalam penggerak utama dari contoh yang ini, awalnya itu kita lihat contohnya yaitu traktor roda kelabang ataupun crawler traktor di sini. Crawler traktor dibutuhkan jika antara roda dan permukaan tanah yang diinginkan atau yang dikehendaki itu gesekannya yang besar, serta mendapatkan tenaga maksimum pada waktu kerja. Sebab crawler traktor tidak bisa slip karena luas permukaan dari roda penggeraknya itu lebih besar. Tetapi kecepatannya sangat rendah, ya. Sehingga kondisi pekerjaannya sedikit agak lambat. Kecepatan maksimum crawler traktor hanya sekitar 4,5 km per jam. Umumnya crawler traktor ini digunakan untuk menggusur tanah, ya. Dari kondisi yang ada dapat dilihat bahwa ini contoh crawler traktor. Kemudian kegunaan crawler traktor terutama sebagai yang pertama tenaga penggerak atau pendorong, ya. Jadi bisa kita lihat alatnya itu namanya bulldozer atau loader. Ini sudah sering kita lihat di lapangan, bulldozer sebagai penggerak atau penggorong tanah, baik itu sebagai nantinya proses cut and fill, ya, ataupun proses-proses lainnya. Contoh kedua yaitu contohnya loader. Kemudian tenaga penggerak untuk penarik, ya. Di sini dapat dilihat ada scraper dan six foot roller. Dari bentuknya nanti kita lihat contohnya. Ketiga, tenaga penggerak alat angkut, misalnya truk dan tempat dudukannya yang lain, contohnya yaitu kren, ya. Kren ini ada berbagai macam tipe. Kemudian traktor roda ban, ya, ini sebagai penggerak yang kedua atau disebut juga dengan wheel traktor. Wheel traktor menggunakan ban karet yang dipompa dan penggunaannya dimaksudkan untuk memperoleh kecepatan yang lebih besar dari crawler traktor. Tetapi wheel traktor memiliki daya tarik yang lebih kecil daripada crawler traktor. Ya, kecepatannya lebih cepat daripada crawler, tetapi daya tariknya lebih kecil daripada crawler. Tipe wheel traktor dibagi dua. Yang pertama, wheel traktor roda 2 dan wheel traktor roda 4. Jika dibandingkan dengan menggunakan roda 4, wheel traktor roda 2 mempunyai kemungkinan slip yang lebih besar. Tetapi sebaliknya, wheel traktor roda 2 memiliki kemampuan menarik yang lebih besar karena landasan permukaannya. Kemudian, kondisi dari rodanya ini juga mempengaruhi dari ketahanan gelinding yang lebih kecil. Wheel traktor roda 4 lebih nyaman dikemudikan. Pada kondisi kerja jalan yang sangat jelek, lebih stabil. Sehingga kemungkinan berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi, lebih besar. Traktor jenis ini jika dilepas dapat bekerja dengan sendiri. Jadi dari konsep itu dapat kita lihat perbedaannya, crawler traktor dan wheel traktor. Dari crawler traktor memiliki kemampuan tarik yang besar tadi, dan wheel mempunyai kemampuan tarik yang lebih kecil. Kecepatannya relatif kecil, sedangkan wheel traktor itu kecepatannya relatif besar. Luas bidang singgung antara roda dengan tanah lebih besar, kemudian luas bidang singgung antara roda dengan tanah lebih kecil. Dapat bekerja pada kondisi tanah yang buruk, dan sedangkan wheel traktor efektivitas kerjanya dipengaruhi oleh kondisi tanah di lapangan. Kemudian kemungkinan slipnya tidak ada untuk crawler, ya.
lebih kurang seperti itu. Kemudian kemungkinan terjadinya slip lebih kecil. Dari konsep ini nantinya kita bisa memilih sesuai dengan kondisi lingkungan. Baik, kemudian pembagian berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, traktor dapat dibedakan menjadi 1. Peralatan pekerjaan tanah, 2. Peralatan pengangkut, 3. Peralatan fondasi, 4. Peralatan stone crusher atau pemecah batu, yang kelima peralatan pengaspalan, dan yang keenam peralatan yang lainnya. Di sini kita menggunakan semua peralatan untuk kita bahas nantinya. Ya. Peralatan pekerjaan tanah dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu alat penggusur tanah, dan alat penggali tanah, dan alat pengangkut tanah, juga alat perata tanah, dan alat pemadat tanah. Ini untuk pekerjaan tanah. Ini peralatan pekerjaan tanah atau alat penggusur tanah. Secara umum alat penggusur tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bulldozer dan scraper. Bulldozer dapat dibedakan menjadi 2, yaitu menggunakan roda kelabang, crawler tractor dozer, dan bulldozer yang menggunakan roda karet atau wheel tractor dozer. Ini dari sini dapat kita lihat contoh gambarnya. Yang ini yang roda kelabang atau wheel tractor, atau crawler traktor, yang ini wheel tractor, bulldozer yang menggunakan roda karet. Bulldozer digunakan sebagai alat pendorong, ya, ini bulldozer tadi, yang lurus ke depan maupun ke samping, tergantung pada sumbu kendaraannya. Perbandingannya antara crawler traktor dozer dan wheel tractor dozer. Crawler traktor dozer seperti biasa terkait dengan roda pendorongnya, mempunyai daya dorong lebih besar, terutama pada tanah lunak karena bidang gesernya besar. Sedangkan wheel traktor daya dorongnya lebih kecil tapi kecepatannya lebih besar. Dapat digunakan pada tanah lumpur maupun berbatu tajam. Sedangkan wheel traktor tak dapat digunakan pada tanah lumpur, ya, karena tingkat slipnya lebih tinggi. Yang berikutnya, untuk membawa ke lokasi harus diangkut, ya, karena kalau misalnya dibawa secara kondisi langsung, kecepatannya lebih rendah, dan dari crawler itu sendiri kalau dia di jalan beton sedikit mempengaruhi dari kekuatan beton itu sendiri, ya. Jadi kondisinya akan sedikit berbeda. Ketiga, yang untuk wheel traktor dapat dibawa ke lokasi tanpa diangkut, jadi langsung bisa digunakan. Kemudian memiliki jarak angkut yang pendek, maksimum 30 feet, sedangkan wheel traktor jarak angkutnya lebih panjang. Untuk crawler traktor biasanya operatornya cepat lelah, yang wheel traktor lebih enak dikendarai, ya. Kondisi seperti itu. Kemudian jalan proyek tak perlu dipelihara kalau untuk crawler. Kalau wheel traktor jalan proyek harus dipelihara karena mengingat tingkat slipnya lebih besar. Kegunaan bulldozer sangat beragam, antara lain untuk pembabatan atau penebasan. Sini dapat lihat ada clearing lokasi proyek, kemudian pioneering atau merintis jadi pekerjaan jalan di awal, kemudian untuk penggalian, pendorong, pusher loading, menyebarkan material, ya, kemudian penimbunan kembali. Lalu ada pembuatan trimming dan sloping, pembuatan kemiringan pada kondisi shot tertentu. Kemudian ditching adalah menggali saluran atau selokan atau kanal yang penampangnya berbentuk U atau V, menarik dan memuat. Yang kedua, bentuk pisau atau bilah atau blade. Kalau tadi mengenai masalah roda, sekarang bentuk pisau dari bulldozer. Ada U-blade. U-blade ini pisaunya sangat efisien untuk memindahkan material dalam jumlah besar dengan jarak dorong yang besar. Misalnya pada pekerjaan reklamasi, ya, reklamasi pantai ataupun yang lainnya, penggusuran lapisan topsoil, Di samping itu blade-nya sendiri atau sudunya di sini bentuknya dapat digunakan untuk mengumpulkan material di sekitar stockpile dan membuat alat muat dalam pengisian ke hopper atau gerobak. Kemudian ada strike blade, ini dia bentuknya, ya. Pisau ini digunakan untuk menggali atau mendorong material berat yang memerlukan tenaga dorong yang cukup besar. Ukuran S-blade lebih kecil dari U-blade, sehingga lebih mudah digerakkan. S-blade itu sangat cocok untuk menangani material-material yang tersebar.
Yang ketiga angling blade, ya, A-blade. Sini dapat lihat kondisinya dapat dipergunakan pada pembawaan material ke arah samping, angling blade. Lalu ada cushion blade, ini cushion blade digunakan untuk pekerjaan cut maintenance dan pekerjaan penggusuran. Samping itu dapat digunakan untuk pemuatan power scraper dengan cara mendorong. Lalu ada power angel and tail blade, ya, PIT blade namanya, ini bentuknya untuk pekerjaan penyebaran dan perataan tanah, pengisian kembali material, landscaping, dan pembersihan tanah. Kemudian ada IMU blade, merupakan pengembangan dari U-blade sendiri, ya, dari U-blade yang di awal, dapat digunakan untuk memindahkan material dengan volume yang lebih besar. Lalu ada KG blade, khusus digunakan untuk beberapa pekerjaan pembersihan tanah, membabat semak, menebas pohon, dan penimbunan pohon-pohon sisa penebasan. Lalu ada landfill blade, dirancang untuk menangani material bangunan dan material lapisan penutup bagian atas. Bilah dilengkapi atau blade-nya dilengkapi dengan saringan untuk melindungi radiator mesin. Bentuk blade yang melengkung menyebabkan material yang dorong menyebar lebih merata. Yang ini V3 cutter blade, biasanya untuk pemotongan pohon, ya, dirancang untuk memotong semak-semak, sisa tunggul agar rata dengan tanah. Kemudian ada rake blade ini biasanya bentuknya seperti garpu, ya. Kemudian fungsinya mencabut, ya, jadi dia fungsinya mencabut semak-semak, akar pohon, dan lain-lainnya. Baik, itu tadi mengenai masalah bulldozer dengan tipe bilahnya atau pisaunya. Sekarang kita masuk kepada scraper. Scraper ini sendiri, ini bentuknya. Untuk kondisinya, dia bisa mempunyai dua fungsi sebagai penggali, dalam arti kata mengambil tanah, ya, secara langsung, kemudian dibawa dan membuangnya untuk pengisian fill-nya. Scraper dapat digunakan untuk memotong lereng tanggul atau lereng gunungan, ya. Jika ditinjau dari penggeraknya, jenis scraper ada dua macam, scraper yang ditarik bulldozer, dan scraper traktor, dan scraper yang memiliki mesin penggerak sendiri, atau self-propelled scraper. Kemampuan power scraper menggali dan mengisi untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal harus dilakukan dengan cara pembebanan yang didorong, pusher loading, kemudian ada downhill loading dan straddle loading. Yang kedua, mengangkut ke tempat yang telah ditentukan, lalu menyebar dan melacak muatan. Baik, kemudian ada alat penggali tanah yang lain, ada ekskavator, ya, ini dia. Konsepnya dibagi atas 3 unit. Bagian dari utama ekskavator, ini untuk penggali. Jadi dia dibagi atas dua roda juga, dua konsep roda. Yang pertama wheel tadi, roda karet, yang berikutnya roda rantai. Bagian atas yang dapat berputar itu namanya revolving unit. Jadi kalau dia untuk berputar itu revolving unit di bagian atasnya. Kemudian untuk berpindah tempat itu traveling unit, ya, ini dia. Traveling unit, ya, revolving. Kemudian untuk penggalian attachment-nya itu ini, ya, ini bagiannya. Bagian-bagian tambahan yang penting diketahui adalah untuk ekskavator. Di sini ada berbagai macam, ya. Ini bukan ekskavator, maksud saya penggunaan dari roda, ya. Ada truck roller, kemudian ada sini truck mounted, ya. Baik, ini dia beberapa hal yang kita sampaikan terlebih dahulu di awal. Nanti masuk pada sesi berikutnya. Terima kasih.